Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh agar program ini benar-benar menjadi berkat bagi Anda dimanapun Anda berada. Baik jika Anda berada di negara di mana terdapat pertemuan dengan gereja ataupun tidak. Atau jika Anda berada di negara di mana seseorang dapat membantu Anda memahami Alkitab ataupun tidak. Kami berdoa semoga program ini membuka di hadapan Anda kehidupan, pencerahan, dan firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Kami berdoa dari hati kami agar setiap firman yang Anda dengarkan dalam program ini akan membawa Anda ke pemahaman dan ke kehidupan yang lebih bermanfaat dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, kita telah sampai dalam kitab Yesaya pasal 39. Kita melihat kejatuhan besar dalam episode ini ketika Raja Hizkia jatuh. Betapa gugur para pahlawan dalam peperangan rohani di sekitar orang-orang percaya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera mulai pembelajaran setelah jeda rehat. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Pasal 39 merupakan salah satu episode dari rangkaian kehidupan Hizkia. Apa yang Anda lihat di dalam pasal ini? Saya melihat di dalamnya bahaya senyuman musuh. Maksudku, kita sedikit takut pada kekuatannya. Namun kita harus sangat takut dengan senyumannya. Petrus menceritakan pada kita tentang iblis yang bagaikan singa. Paulus memberitahu kita tentang iblis yang berbentuk ular. Namun, bukan singa yang menimbulkan ketakutan, meski sebenarnya singa yang menimbulkan ketakutan, namun katanya lawanlah dia dengan iman yang teguh. Namun ketika Rasul Paulus berbicara tentang ular, dia berkata, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tentu saja iblis datang kepada Hawa dalam bentuk ular. Mencari kesejahteraannya bukan mencari kerugian apapun untuknya. Lalu dia terjatuh, dan inilah yang membuat Rasul Paulus ketakutan. Aku takut, dia mengatakan di pasal yang sama, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Seseorang berkata, iblis takkan lebih berbahaya kecuali ketika dia naik ke mimbar. Bisakah iblis menggunakan mimbar dan berkhotbah? Sayangnya hal ini mungkin terjadi pada iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kemudian pasal ini berbicara tentang strategi musuh yang semakin dekat dari orang-orang percaya pada umumnya. Seperti ular dan bukan seperti singa. Ya. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Mohon komentar awal Saudara Yosef tentang arti nama raja ini, Merodak Baladan. Adakah pelajaran atau pesan yang bisa kita petik darinya? Merodak artinya memberontak, Baladan artinya tanpa tujuan.
Ketika saya membaca nama ini, saya ingat perkataan dalam Mazmur 14 dan 53. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Sebagai orang yang mengecualikan Tuhan dari hadapannya dan memberontak terhadap Tuhan, maka banyak bahaya yang akan datang darinya. Dan Raja Merodak bin Baladan yang jahat itu menggambarkan pada kita orang bodoh yang memberontak terhadap Tuhan yang mengatakan tidak ada Allah. Mungkin di pasal ini kita mulai lebih dekat dengan kerajaan Babilonia, karenanya ia merujuk pada Raja Babilonia ini. Ya. Saya hanya ingin mendapat komentar mengenai reaksi Hizkia ketika pesan-pesan itu dikirimkan padanya. Alkitab berkata di ayat 2, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya. Mohon komentar mengenai reaksi Hizkia. Nah, Anda ingat bahwa sebelumnya 2 surat datang kepada Hizkia dan ini adalah surat ketiga atau inilah utusan ketiga. Sanherib, Raja Asyur mengirim surat ancaman, kemudian Raja Teror mengirimkan kepadanya pesan peringatan, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh, yaitu Raja Teror masuk ke kematian. Inilah Raja Babel. Namun dia tidak mengirimkan pesan peringatan apapun. Ini bukan surat perang atau pesan bahwa engkau dijauhkan darinya. Akan mati, lalu apa? Sebuah pemberian. Jadi sangat senang karenanya. Apakah ini sesuatu yang menyedihkan? Saya teringat Ayub. Anda ingat ini juga terjadi pada Ayub. Pertama musuh lalu penyakit. Faktanya Ayub adalah pahlawan yang luar biasa di hadapan musuh yang datang saat mereka merampas semua harta miliknya dan sebelum penyakit yang merenggut kesehatannya. Benar. Namun ketika teman-teman yang mendatanginya, inilah mereka yang menunjukkan yang terburuk pada Ayub. Di sini, seorang teman datang membawa hadiah dan berkata kepadanya, syukurlah kamu selamat. Oleh karena itu, tidak ada bahayanya sama sekali jika seorang ingin membunuhnya, maka ini akan meresahkannya. Tapi adalah seorang yang membawa hadiah dan berkata, syukurlah engkau selamat. Apa masalahnya di sini? Faktanya musuh akan semakin ganas jika dia datang sambil tersenyum. Bukan ketika dia datang sambil mengaum. Karena ketika dia datang menunjukkan permusuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saat dia datang sambil tersenyum, kita memeluknya. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mereka mengatakan hadiah adalah tanda persahabatan. Jadi hadiah apapun datang dari sahabat ke sahabat lainnya. Saya tidak bisa membayangkan persahabatan apa yang ditawarkan antara musuh dan Hizkia. Di sini musuh itu memberi, namun dia akan mengambil. Dia mengambil anaknya, bangsawan, dia mengambil rumah. Saya ingin mengemukakan sebuah prinsip untuk memperingatkan kita agar tidak berteman dengan dunia. Dan kapan kita menerima hadiah dari musuh atau dunia? Kapan kita akan mengembalikan semua yang kita dapatkan ini dari dunia? Baiklah, tolong dengarkan. Kristus mengatakan ekspresi yang indah, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saya memahaminya dengan 2 cara. Bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia. Dunia memberi Anda kemewahan dan kesenangan sekali, tetapi bukanlah kedamaian. Kristus memberikan keterangan hati, namun juga Kristus bersabda, bukanlah apa seperti yang dunia berikan, aku berikan kepadamu. Bukan sebagaimana dunia memberi, artinya ketika dunia memberi kepada Anda itu hanya untuk mengambil lagi dari Anda. Dan Anda mengatakan di sini bahwa mereka membawa hadiah. Tapi sebelum kita mencapai akhir pasal, mereka hanya membawa semua apa yang mereka lihat di rumahmu. Bukan hanya itu. Tapi juga dari anak-anakmu, dari keturunan raja akan dijadikan tawanan dan sida-sida yang memang terjadi dalam kitab Daniel. Hal ini mengingatkan saya pada seorang raja yang saleh bernama Yosafat. Ia berhubungan dengan Ahab dalam pernikahan dan Ahab adalah orang jahat. Faktanya Ahab mengadakan pesta besar untuknya dan menyajikan banyak hewan yang disembelih. Dia menyambut mertua barunya yang akan menjadi teman dan akan berperang dengannya. Namun belakangan Ahab mengatakan sesuatu padanya. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana orang yang bijaksana menerimanya. Ahab berkata kepadanya bahwa mereka akan berperang bersama. Dia menjawab bahwa tidak ada keberatan. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Kemudian Ahab berkata kepadanya, aku akan menyamar dan kamu mengenakan seragam kerajaanmu. Sayangnya Yosafat menerima penipuan itu. Ahab ingin menempatkan Yosafat di garis depan perang, lalu dia akan bersembunyi. Dan yang sebenarnya terjadi adalah padahal dia benar-benar melakukan hal itu. Tetapi seseorang tanpa sengaja melepaskan anak panahnya dan mengenai Ahab hingga mati. Ketika Yosafat dikepung untuk dibunuh, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkannya.
Namun saya ingin mengatakan bahwa inilah dunia. Ia akan menyiapkan pesta dan zaman besar bagi Anda, lalu menyuruhmu pergi berperang untuk mati. Inilah manusia. Iya, tidak satu kali pun musuh memberi kecuali dia mengetahui apa yang akan diambilnya kembali kelak. Dengan anak muda, dengan orang tua, dengan senang hati, dengan nafsu, segala sesuatu yang dunia berikan sebagai hadiah. Ia akan mengambilnya kembali dalam berkali lipat, Benar. kesehatan, masa depan, martabat, bahkan keabadian. Keterangan pikiran. Benar. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Apakah kita semua tidak mengalami sedikit kepercayaan diri ini dalam berurusan dengan dunia, bukan sebagai lawan dari Allah dengan cara yang terang-terangan terhadap hal-hal yang disukainya? Tetapi ketika ia mencoba merayu kita dengan cara yang rumit dan berbelit-belit, mengulurkan tangan persahabatannya dan bukan tinju permusuhan. Namun, kita tidak terpapar bahayanya salah mengerti pikiran Tuhan pada waktu lain, lebih daripada saat itu. Seperti pesan yang disertai dengan hadiah, itu bisa lebih berbahaya daripada pesan penistaan. Di pasal yang sebelumnya ada peristiwa kemenangan yang indah bagi Hizkia. Saya berharap Alkitab tidak memberi kita gambaran lemah tentang dirinya. Hal ini pantas untuk orang seperti Hizkia. Dia adalah raja yang menang, raja yang berhasil menang. Jadi mengapa hal itu menyebabkan kejatuhan seperti demikian? Ini adalah sesuatu yang membuat kami kesal. Iya, pertanyaan penting Saudara Yosef. Seringkali Alkitab dikritik karena membahas kelemahan-kelemahan dan jatuhnya para raja dan juga para nabi. Ada patah Santo Agustin yang berkata, kesombongan adalah dosa pertama yang masuk ke dalam umat manusia dan adalah dosa terakhir yang bisa diatasi oleh orang suci itu. Oleh karena itu, jika Anda melihat Daud pada hari-hari terakhirnya, kita juga berharap tidak ada alasan untuk menilai hidup seseorang. Dan masalah buruk akan terjadi, namun sayangnya hal itu telah terjadi. Di sini juga Raja Hizkia yang terhormat, kemudian Raja Yosia yang terhormat. Kemudian di belakang mereka Rasul Paulus yang pergi ke surga ketiga dan ketika kembali berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan yang luar biasa itu, dan menurut saya semua ini adalah pelajaran bagi kita, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita pindah ke kitab 2 Tawarikh, kita akan tahu misterinya. Kunci dosa yang terjadi dari Hizkia dalam 2 Tawarikh pasal 32 dan ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati dan ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman padanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Inilah yang kita lihat di pasal sebelumnya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi Tuhan memberi manfaat bagi Hizkia dan ia seharusnya mengembalikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini terlalu berlebihan. Berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Seperti di sini pada hari kesusahan dia berdoa kepadanya. Tuhan berkata kepadanya bahwa dia tidak akan berinya waktu 1 minggu atau 1 tahun pun. Ada orang yang berharap hanya sehari, namun Allah berfirman memberinya waktu 15 tahun. Pertambahan usia. Kembalilah kepada Tuhan dengan bersyukur, tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Mengapa? Sebab hatinya sombong. Lalu apa rahasia jatuhnya Hizkia? Bahwa hatinya sombong, demikian peringatan yang disebutkan dalam Ulangan 8. Katanya, berhati-hatilah ketika Tuhan memberkatimu dan menjadikanmu kaya dan menyukseskan rencanamu sehingga hatimu sombong dan kamu melupakan Tuhan Allahmu. Sayangnya inilah yang terjadi pada Hizkia. Tentu saja inilah yang terjadi pada kita dan oleh karena itu Tuhan memberi kita dalam firman-Nya alarm demi alarm demi alarm. Hati-hati ketika Anda berhasil, kembalilah pujian kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkanmu, kembalikanlah kredit kepada Tuhan. Bukan lalu Anda akan mulai menjadi angkuh dan menyombongkan diri. Seolah Anda adalah sumber kebaikan yang Anda miliki. Pertanyaan Michael menyatakan bahwa sudah jelas dia sombong, terjatuh dan catatan sudah jelas. Tapi kenapa Alkitab menyebutkan kepada kita kejatuhan dan kelemahan para penulis, nabi, dan juga para raja? Tidakkah mungkin untuk menutupinya dan selalu menampilkan gambaran yang sempurna untuk kita? Yang baik-baik saja. Bagaimana dengan harga diriku dan harga dirimu? Tuhan berkata bahwa orang-orang terhormat yang luar biasa telah gagal. Perhatikanlah. Petrus waktu itu berkata, semua kecuali aku. Semua bisa jatuh dan menyangkal, tapi bukan aku. Tuhan berkata kepadanya, ya semua orang akan lari tapi hanya kamu yang menyangkal. Sebab Rasul Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Faktanya ketika firman Tuhan menunjukkan kejatuhan para nabi dan orang-orang besar itu karena dua alasan. Pertama, beritahu kami berhati-hatilah, Anda tidak lebih baik dari mereka, oleh karena itu Anda juga bisa saja terjatuh. Kedua, jika Anda terjatuh, maka Tuhan ingin mengatakan kepada Anda bahwa ini bukanlah akhir. Jangan putus asa dan bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Tidak, kembalilah pada Tuhan dengan pertobatan. Dan inilah terjadi dengan Hizkia setelah Alkitab menyebutkan hal itu. Karena kesombongan hatinya, karena hatinya sombong, tapi kemudian diceritakan pada kita bahwa dia merendahkan dirinya, lalu Hizkia menjadi sombong. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya, Tuhan mengatakan kepadanya hal itu, murka tidak akan terjadi pada zamannya setelah Hizkia merendahkan dirinya. Izinkan saya menambahkan alasan ketiga terhadap dua alasan yang Anda telah sebutkan, sehingga Alkitab menjadi unik sebagai kitab Allah. Jadi kalau ada yang Benar. menulis sejarah suatu kerajaan dan dia berasal dari kerajaan itu, dia akan menyebutkan pencapaian serta kemenangan dan juga kesempurnaannya dari raja-raja mereka. Maka dia akan mengabaikan kelemahan dan kekurangan mereka. Jadi kitab ini ditulis oleh manusia, khususnya oleh Yesaya, yang berbicara tentang kerajaan Yehuda dari sudut pandang itu. Dia akan mengabaikan semua keburukan raja-raja dan orang-orang besar. Namun karena ini adalah kitabnya Tuhan, dia harus menulis peristiwa-peristiwa itu menurut cara Tuhan melihatnya dan bukan manusia. Cermin yang memantulkan bayangan. Rasul Paulus berkata, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi selera manusia tidak bisa membuat kitab ini seperti yang Anda katakan. Mereka akan mengabaikan kesalahan-kesalahan ini. Keunikan kitab Tuhan, dan izinkan saya mengatakan juga keunikan kitab yang diurapi Tuhan. Alkitab memperkenalkan pada kita satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kemudian, semua orang tersisa melakukannya. Karena jika hanya ada satu orang selama 6.000 tahun yang tidak pernah berbuat dosa, saya pikir Kristus tidak perlu datang ke dunia. Sebab Tuhan bisa saja menunggu miliaran tahun dan memenuhi surga dengan manusia yang kudus yang tidak berbuat dosa dan tidak ada satupun. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tentu saja kecuali Tuhan Yesus Kristus. Benar. Pesan di ayat 3, pesan berikutnya dari Yesaya kepada Hizkia, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dibuat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkat ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan ini. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Apa yang Anda lihat dalam pesan Yesaya kepada Hizkia? Saat berkata mereka melihat segala sesuatu di rumah saya menunjukkan semuanya kepada mereka. Saya melihat kesetiaan Nabi karena Allah itu setia. Ketika Hizkia merendahkan dirinya berulang kali, Yesaya mengiriminya pesan-pesan yang menghibur. Ketika dia menjadi sombong, dia mengirimkan padanya surat ancaman. Sayangnya kita baca di pasal ini tentang harta karunnya, rumahnya, seluruh gudang senjatanya, dan rumah Hizkia sebanyak 6 kali. Kita tidak pernah membaca tentang rumah Tuhan sekalipun. Padahal di pasal-pasal sebelumnya bencana apapun pasti terjadi. Kepada Hizkia, kemana ia akan pergi? Dia pergi ke rumah Tuhan tanpa perlindungan. Namun sayangnya saat tidak ada bahaya. Saya punya senjata. Saya punya senjata dan orang itu datang membawa hadiah. Jadi orang itu apakah ini perang? Dia membawa hadiah, tidak ada bahaya sama sekali, tidak perlu takut. Oleh karena itu mengapa saya harus pergi ke rumah Tuhan? Namun saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang ada di rumah saya. Oleh karena itu dia bangga dengan apa yang dimilikinya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang bermegah dengan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau megahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Oleh karena itu, apa yang mereka lihat suatu hari harus dibawa ke Babilonia. Engkau bermegah dalam hal selain Tuhan. Segala kemuliaan selain kemuliaan Tuhan harus disingkirkan. Saya ingin mengambil komentar-komentar praktis tentang apa yang mereka lihat di rumahmu. Jika Anda ingin katakan kepada orang-orang beriman dimanapun, berkenaan dengan rumahnya, orang-orang yang memasuki rumahnya,
apa yang akan mereka lihat di rumah Anda? Nah, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesucian rumah kita. Supaya Tuhan memakai Gideon. Dia berkata kepadanya, sebelum aku memakaimu sebagai berkat bagi bangsa, hancurkan mesbah Baal di rumahmu. Ada mesbah Baal di rumahmu. Sebelum Tuhan memberkati Yakub, dia mengatakan kepadanya bahwa ada berhala di rumahnya. Sembunyikan berhala itu di bawah pohon dan pergilah ke Betel. Jadi sama seperti ada berhala di rumah kita dan mesbah Baal di rumah kita, ada pertengkaran di rumah kita. Tuhan tidak menginginkan semua ini. Jika Anda ingin Tuhan berkati dan memakai Anda, mulailah dengan rumah dan urus rumah itu atau yang lainnya. Tuhan tidak memberikan berkat seperti yang dilakukan pada Yakub kecuali dia menyembunyikan berhala-berhala itu. Dia tidak akan memanfaatkannya untuk jadi berkat dan kesejahteraan umat. Kecuali seperti yang dia lakukan terhadap Gideon ketika dia menghancurkan mesbah Baal. Benar. Kita akan membahas pertanyaan dari hadirin di studio. Saya ingin mendengar komentar mengenai jawaban Hizkia kepada Yesaya, bahwa ini adalah jawaban yang sangat negatif. Ketika dia berkata kepadanya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Namun dia tidak kesal karena kehancuran akan menimpa rakyatnya nanti. Apakah Anda melihat bahwa dia egois? Oke. Nah, yang jelas jawaban Hizkia itu egois. Adalah baik bahwa akan ada kedamaian dan keamanan di hari-hariku, kemudian setelahnya tidak peduli apa yang terjadi. Bagaimana pendapat Anda? Memang dangkalnya bacaan ayat tersebut membawa kita pada pemikiran ini. Namun, saya melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah bahwa ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Tuhan dan ini merupakan hal yang menghibur dan membesarkan hati. Lihat pasal sebelumnya, kata Tuhan dalam ayat 6, Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Kemudian tepat setelah ini, Hizkia langsung gagal. Akankah Tuhan menarik kembali perkataannya? Tidak. Karena di 2 Timotius pasal 2, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan berkomitmen pada sesuatu. Lalu Hizkia mengacau. Jadi bukan ketika Hizkia mengacau dia berkata kepadanya, aku akan menarik kembali perkataanku. Tidak, bukan Tuhan kita yang agung yang akan melakukan semua hal itu. Karena ketidaksetiaan kita tidak meniadakan kesetiaan Tuhan. Ini hanya satu sisi. Namun saya juga melihat sisi lain yang saya baca di 2 Tawarikh. Pasal yang ke-32 seperti yang dikatakan dalam ayat 25. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Lalu tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Lalu ada alasannya mengapa murka Tuhan tidak datang pada zaman Hizkia. Sebab dia dan Yerusalem merendahkan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita dengan Niniwe. Yang Allah tetapkan demikian. Setelah 40 hari Niniwe akan diserahkan. Raja dan seluruh rakyat bahkan binatang pun bertobat dan meratap. Alkitab mengatakan kepada kita untuk mengakuilah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak melakukannya. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita rangkum bersama hadirin di studio. Semuanya, pembelajaran hari ini bersejarah dan sangat menarik. Kita berbicara tentang surat-surat yang sampai kepada Hizkia dan yang menyebabkan dia terjatuh. Kita tahu ada kejatuhan besar yang menimpa Hizkia hari ini. Tapi saya perlu mengetahui arti nama Raja Merodak Baladan Raja Babilonia. Merodak artinya memberontak. Baladan artinya tanpa Tuhan. Kita tidak akan berharap dari orang yang tidak memiliki Tuhan, apalagi pemberontak. Ini adalah semangat kesombongan yang selalu ada dalam diri semua pengikut setan di segala Benar. zaman. Saudara Yosef? Benar, Baik. benar. Pertanyaan kedua, kami tahu bahwa pasal hari ini berbicara tentang aspek lain dari peperangan rohani. Musuh yang mengelilingi orang-orang beriman dan ingin melahap mereka hadir dalam berbagai bentuk. Gambaran hari ini yang manakah dalam peperangan rohani? Di episode hari ini kita tahu bahwa setan datang dalam 2 gambaran, seekor singa atau seekor ular. Dan hari ini dalam pasal ini ia muncul dalam bentuk ular dan berhasil menipu Raja Hizkia.
Mungkin di 2 saat sebelumnya dengan doa dan keadaan spiritual yang cukup tinggi, Raja Hizkia mampu mengalahkannya. Tetapi kali ini ia mulai terjatuh oleh musuh yang masuk sambil tersenyum. Ia masuk sambil tersenyum membawa hadiah persahabatan dengan dunia. Bagaimana? Benar, Dan inilah hal yang harus kita takuti. tepat. Kita tidak takut terhadap iblis seperti singa, namun kita harus lebih takut padanya sebagai ular, persahabatan dengan iblis. Memang. Baik. Sudah jelas di ayat 8 di akhir pasal ketika diberitahu bahwa semua yang ada di rumahnya akan diambil dan anak-anaknya dari keturunannya akan diasingkan ke Babilonia. Lalu dia berkata asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jelas di sini bahwa dia egois. Namun kita telah tahu arti alkitabiah dari jawaban tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kata-kata di sini mempunyai 2 sudut pandang yang berbeda. Pertama, janji Tuhan bahwa dia akan mempertahankan kota itu. Dan ini adalah kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah meskipun kita tidak setia. Kedua, Hizkia dan bangsanya berdoa pada waktu itu. Dan penghakiman tidak datang pada saat mereka berdoa dan mencari Tuhan. Namun itu tetap terjadi di hari kemudian. Benar. Jadi kedamaian dan keamanan saat itu adalah jawaban Tuhan atas doa mereka saat itu. Ya, dia dan penduduk Yerusalem merendahkan diri agar luka tidak terjadi pada zaman mereka. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan memberkati. lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.